Nanti ada capture yang kedua dan yang ketiga untuk perkuliahan e-commerce kita pada hari ini. Untuk capture yang pertama kita tunggu kurang lebih 2 menit lagi untuk teman-teman kalian join. Sembari Ibu mensinkronkan data kalian di absensi classroom. Ada dua orang lagi yang belum join bersama kita pada hari ini untuk memulai mata kuliah e-commerce sesuai dengan yang sudah absen di dalam classroom yang sudah Ibu bikin untuk absensi tanggal 3 Desember 2020. Nah, ini ada 18 mahasiswa yang hadir. Nah, ini ada selfie. Untuk itu, nah satu orang lagi silakan nyalakan semua video untuk kita capture di absensi pertama kita. Nuryani, Yudi, Luffy, Puput, Yesi, Nadia, Selfie, Luffy, Distika, Nadia silakan nyalakan video kalian. Yesi, nanti yang kuliah Yudi, bukan Yesi. Yesi ya. Untuk materi sudah dibaca atau kurang lama waktu Ibu ini men-share materi untuk kalian baca? Mungkin kalau udah tahu ya untuk UTS kita di tanggal berapa karena kita ini udah pertemuan ke-8 ya hari ini ya. Karena kemarin waktu di tanggal merah tanggal 29 November tanggal merah Maulid Nabi kalau nggak salah udah Ibu gantikan. Jadi kita di minggu tenang nanti tidak ada yang tidak tenang. Untuk mata kuliah e-commerce sudah digantikan ya. Jadi kalian bisa tenang, tidak ada jam ganti e-commerce. Oke, mungkin Ibu share, silakan ditutup dulu videonya. Nanti Ibu informasikan lagi kalau memang kita mau capture yang kedua. Silakan di-off-kan videonya. Ibu sharekan materi kita hari ini itu sesuai yang telah Ibu sharekan di Classroom e-commerce connectivity.
Itu pembahasan ada client server, konsep domain, sama web hosting. Sudah tampil di layar kalian? Sudah, Bu. Sudah ya? Oke. Ini kita bahas dulu yang pertama untuk komunikasi di internet. Nah, untuk komunikasi di internet, nah ini sangat berdampak untuk masa pandemi seperti ini ya, di mana hampir seluruh dunia memaksa kita untuk melakukan kebiasaan baru untuk mencegah penyebaran virus corona ini. Nah, dan salah satunya ini ada komunikasi daring atau online yang seperti kita lakukan sekarang. Nah, ternyata dalam komunikasi daring ini, yang komunikasi di internet, sebelum kita masuk ke pokok bahasan, ini Ibu mau jelaskan dulu, komunikasi daring ini ada dua jenis, itu ada sinkron dan asinkron. Pernah dengar belum yang sinkron dan asinkron? Nah, dari komunikasi daring asinkron, Ibu jelaskan dulu yang asinkron, yang ada A-nya. Bentuk komunikasi yang menggunakan suatu perangkat seperti PC dan juga internet yang dilakukan secara tertunda. Nah, tertundanya bagaimana? Ini Ibu jelasin lagi. Untuk komunikasi daring yang asinkron ini, itu ada macam-macam. Itu ada melalui email, melalui forum chat, melalui blog, sebelum kita masuk kepada komunikasi di internet ini. Nah, email, forum chat, atau blog itu dapat dikatakan asinkron karena email itu komunikasinya bersifat tunda, ya. Tunda dalam artian seperti ini, ketika komunikator atau kita sedang berkomunikasi melalui pesan email ke teman kita atau ke relasi kita, walaupun jaringan mereka tidak online atau tidak sedang online, tapi pesan itu bisa tetap masuk. Itu bisa dikatakan email sebagai media asinkron. Terus forum chat. Forum chat juga bisa dikenal seperti kita misalnya menggunakan WhatsApp, ya, forum chat atau Line, BBM dan lain sebagainya, itu forum chat. Nah, forum chat ini juga bersifat daringnya jenisnya asinkron. Karena dia masih juga bersifat tunda. Jadi walaupun WhatsApp kalian atau email kalian tadi, Line kalian tadi belum relasi teman atau partner kalian tadi belum online, tapi tetap dapat terkirim. Nah, ini ada satu lagi media yang asinkronnya, itu ada blog. Jadi blog ini mungkin kalian sudah tahu yang namanya blog ya. Mungkin kalian pernah baca juga yang namanya blogspot. Itu untuk menyalurkan ide dan kreativitas seseorang dalam bentuk tulisan. Nah, jadi kenapa blog ini juga ada kaitannya dengan komunikasi daring jenis asinkron ini? Karena blog ini berisi tulisan yang dapat disimpan, dipublikasikan kepada orang lain. Tetapi orang lain juga dapat merespon dari postingan yang kalian tuliskan tadi. Ya. Walaupun kalian sedang tidak online, tapi tulisannya itu bisa juga kalian baca nanti atau sifat tertunda tadi. Nah, dari jenis komunikasi asinkron tadi, email, forum chat, dan blog, ada yang ingin ditanyakan sebelum kita masuk ke yang sinkronnya, yang jenis sinkronnya? Bentar ya. Oke, kalau tidak ada kita lanjut untuk komunikasi yang sinkron. Jadi tadi yang Ibu bahas yang asinkron. Itu ada contohnya email, forum chat, dan blog. Ibu di sini tidak men-share seluruh materi yang Ibu tulis di dalam slide. Jadi biar kalian bisa berkreativitas dengan media kalian, bisa kalian catat atau kalian record, ya terserah. Yang jelas tidak semua materi yang ada Ibu tulis di situ, yang seperti di asinkron, terus sinkron. Ibu penjelasan mengenai komunikasi di internet sebelum
kita masuk ke medianya. Nah, itu sementara untuk komunikasi sinkron, ya, yang tadi kita sudah bahas yang A, ini yang sinkron. Jadi komunikasi perangkat yang secara langsung bergandengan atau dengan real time. Kita menggunakan Zoom seperti ini, bisa dikatakan kita sedang berkomunikasi dengan jenis sinkron karena sifatnya real time langsung. Ya, jadi bisa juga contohnya kalian sedang VC, video call yang dilakukan secara langsung pada satu orang, ya. Bisa dibilang kalian sedang menggunakan komunikasi daring atau dengan jenis sinkron tadi. Nah, itu tadi sebelum kita masuk kepada komunikasi di internet. Nah, dalam komunikasi secara online atau daring ini, pasti dibutuhkan suatu perangkat elektronik sebagai media. Selain itu juga jaringan internet ini bisa terhubung dari satu orang ke satu orang yang lain. Nah, ini yang dapat kalian lihat di dalam slide yang sudah ya Ibu paparkan. Ada transmitter, terus itu ada message atau medium, atau di situ dijelaskan protokolnya. Jadi di situ untuk protokolnya satuan aturan untuk mengirim pesan. Jadi yang warna merah transmitter, mediumnya yang warna kuning, terus receiver yang warna hijau. Nah, jadi dalam suatu komunikasi online atau daring ini atau menggunakan internet ini pasti membutuhkan sebuah perangkat atau sebagai media. Yang dibutuhkan jaringan internet untuk bisa terhubung satu orang ke yang lain. Jadi butuhlah komponen tadi. Nah, komponennya apa aja? Tadi ada transmitter, terus ada medium, ada receiver. Nah, jadi seluruh ini tadi merupakan satuan aturan untuk pengiriman pesan. Itu ada message transmitter. Di sini mungkin bisa ada yang bantu Ibu menjelaskan transmitter di sini. Mungkin Septian bisa membantu Ibu untuk transmitter. Nah, dari satuan aturan mengirim pesan ini, ada yang bisa membantu Ibu untuk menjelaskan? Asep, Yudi, Billy, Ilham Habibi. Jadi di situ transmitter sebagai alat yang dapat menerima sinyal. Udah sarapan belum? Ahmad Sodir, Sari, Yesi, Septian. Belum, Bu. Oh, pantes. Lesu ya, Septian. Udah siang, udah jam makan siang. Nanti dirapel. Nah, jadi di sini transmitter, Bu jelasin ya. Transmitter, alat yang dapat menerima sinyal modulasi dari transmitter untuk mengubah sinyal itu menjadi sinyal informasi. Terus di situ adalah message, informasi pesan yang disampaikan ke receiver. Nah, receiver itu tujuannya atau penerimanya. Dia juga alat, jadi alat penangkap sinyal tadi untuk memproses yang sinyal tadi agar berubah menjadi informasi atau isi dari pesan yang terkirim tadi. Itulah ada medianya di situ atau mediumnya. Di situ ada kabel yang dijelaskan. Biasanya kalau tidak menggunakan kabel, biasa menggunakan yang kayak optik gitu ya. Ini tuh komunikasi di internet, ada transmitter, terus ada medium atau message-nya itu. Medium tuh ada medianya tadi, baru ke receiver untuk mengubah data tadi, sinyal tadi, pesan tadi diolah lagi agar menjadi suatu informasi ke receiver tadi. Nah, dari penjelasan Ibu yang dari awal mengenai komunikasi di internet tadi ada dua jenis.
sinkron dengan asinkron sudah Ibu jelaskan dan Ibu berikan contoh untuk sinkron dan asinkronnya. Sampai kepada komunikasi di internet, ada yang ingin ditanyakan? Silakan. Tidak ada? Bu. Ya, Hadisa, silakan. Contoh transmitter itu apa, Bu? Radio itu, Bu, termasuk, Bu? Kalau transmitter itu alat, ya kan? Alat untuk kalau radio, Ibu rasa itu media ya, medianya untuk, karena kan biasanya ada antenanya tuh, ya enggak? Iya. Ya, untuk menangkap sinyal, merubah sinyal yang untuk info agar berubah. Biasanya kan kalau nggak tidak tepat untuk pemasangan sinyal tadi, transmitter tadi, alat untuk menangkap sinyal tadi, ya. Biasanya cowok-cowok nih yang paham transmitter, receiver, ya untuk komunikasi di internet. Jadi saat kalian komunikasi internet biasanya pakai menggunakan sinyal kan. Nanti Ibu bahas juga ada provider di sini. Jaringannya jelek atau kalian tidak bisa bergabung ke Zoom, biasanya karena penyedia layanan itu sedang tidak baik, sinyalnya tidak ada sehingga informasi yang kalian dapat tidak bisa terserap dengan baik. Seperti kalau kalian mau Zoom nih, mau Zoom, jaringannya off atau sinyalnya tidak ada. Itu juga lebih mungkin kepada transmitter ke alat untuk menangkap sinyal kalian tadi. Ya, tapi untuk komunikasi daring, komunikasi dari internet itu sendiri yang sinkron sama asinkron paham ya? Jadi yang kita lakukan sekarang sinkron atau asinkron nih? Hadisah. Ya, Bu. Yang kita lakukan sekarang. Asinkron, Bu. Sinkron, Bu. Ya kalau udah asinkron pasti sinkron. Cuma dua itu kan pilihannya, kalau iya berarti tidak. Yang mana? Sinkron, Bu. Soalnya kita kan komunikasinya bersifat gandengan, Bu. Gandengan. Gandengan sama siapa? Bersifat langsung ya, real time. Dia bersifat langsung. Oke, lanjut. Terima kasih Hadisah. Ke web hosting. Nah, web hosting ini ada namanya Apache. Jadi Apache ini diluncurkan pada tahun 95 dan menjadi web server populer sejak setahun yang lalu. Mungkin sampai sekarang masih digunakan ya. Karena dia lebih apalagi masih viral sekarang ya, masih sering digunakan. Ya, masih terkini lah untuk ini. Jadi web server ini, nah ini lebih dari 20 tahun. Sampai pada saat ini tetap dikelola sama namanya itu perusahaannya Apache Software Foundation. Sama halnya web server pada umumnya, Apache ada sebuah perangkat lunak web server yang menghubungkan antara server dengan user atau dengan browser untuk web hosting. Terus, nah ini nih, berbicara soal kepopuleran web server ini, ada beberapa perusahaan besar yang menggunakan Apache ini. Itu seperti Salesforce, General Electric, Cisco, IBM. Jadi perusahaan-perusahaan yang menggunakan web servernya Apache ini tadi. Nah, di situ ada keterangan, jadi sampai saat ini masih digunakan dari total keseluruhan website yang ada di internet. Jadi bisa dibilang kinerja dari Apache ini banyak yang lebih menyukai, mungkin dalam penggunaan biaya dari web server ini. Terus ke bandwidth. Oh iya, sebelum Ibu lanjutkan, itu untuk kuis yang kemarin kita di tanggal 12 November kalau nggak salah ya. Itu udah Ibu nilai, silakan kalian lihat. Kalaupun ada sanggahan ataupun
terkait dengan nilai hanya YouTube, hanya yang presentasi kalian yang kalian bikin video yang belum Ibu lihat dari komponen-komponennya. Nanti Ibu cek. Ini bentar. Ini dulu. Sudah dicek? Sudah tahu belum nilainya keluar? Untuk evaluasi kuis ya, benar tanggal 12 November ya. Nih. Nah, ini Bu share dulu ya. Nah, nih. Ada di layar kalian? Ada, Bu. Ibu minta maaf mungkin sedikit lama ya Ibu ngoreksi kuis kalian karena berhubung itu tulisan tangan dan Ibu minta kepada kalian itu di screen, mungkin tidak pada tulisan yang bermasalah di sini. Alhamdulillah lah Ibu dapat membaca semua yang kalian tulis. Hanya saja untuk screenshot kalian itu pas saat dijadikan PDF, Masya Allah. Ke kiri, ke kanan, ada yang landscape, ada yang portrait, ada yang kebalik, ya. Jadi seandainya pun ada kuis nanti yang kedua, andai pun itu tugas yang Ibu minta kalian membuat paper atau yang lainnya dalam bentuk PDF, tolong screen-nya upayakan mempermudah dosen dalam mengkoreksi. Jadi jangan landscape yang kalau dinilai mesti miringkan kepala dulu atau mutar layar komputer, ya. Jadi bikinlah yang rapi, yang jelas. Alhamdulillah untuk tulisan coretan itu tidak ada rapi. Cuma saat screen yang menyulitkan Ibu di dalam mengoreksi. Jadi ada 23 yang sudah Ibu nilai dan 3 yang tidak menyerahkan tugas, yang tidak mengikuti kuis. Ya, sudah dicek semua ya? Atau ada yang belum ngecek nih? Dari tugas ini tadi dari yang Ibu nilai tadi ada yang ingin ditanyain sebelum Ibu lanjutkan materi? Dari 23 nilai yang sudah, dari 23 lembar jawaban yang sudah Ibu nilai. Karena di situ ada poin juga keterlambatan. Bila terlambat dalam mengumpulkan, karena kan di situ jelas ada keterangan tuh selesai terlambat, ada yang selesai tepat waktu, itu tidak ada keterangan terlambat. Itu nilainya tidak Ibu minuskan, ya, tidak Ibu minuskan. Tapi bila terlambat dengan tenggat waktu yang telah diberikan, itu ada minus 5. Jadi kalau kalian dapat nilai 100, minus 5, 95. Kalau kalian dapat 70, minus 5, tinggal dikurangkan. Kalau dapat 55, minus 5, tinggal 50. Ada yang ditanyakan untuk ini? Untuk nilai dari kuis kalian? Nggak ada, Bu. Ada ya, Septian, oke. Septian, ini ya, Septian, oke. Lanjutkan materi kita. Ke bandwidth. Sudah pindah ke bandwidth di layar kalian? Sudah, Bu. Oke. Nah, ini bandwidth banyak data yang bisa ditransfer oleh media dalam jangka waktu tertentu. Nah, ini berdasarkan banyaknya data yang bisa ditransfer oleh media tadi tergantung pada tipe koneksi. Itu ada beberapa tipe koneksi yang Ibu tampilkan. Ya, itu ada line telepon lokal, bandwidth-nya ada, kecepatannya. Itu 56 kbps. Terus ada wireless, ada DSL, ada modem, ada landline, ada fiber optik. Biasanya yang paling baik itu yang bandwidth-nya yang tinggi. Mungkin kalau di sini dari fiber kali ya, fiber kabel, fiber optik itu tadi.
hingga 10 giga ya dia ya. Untuk bandwidth-nya sendiri. Dari bandwidth. Terus setiap website yang Anda buka itu terdiri dari 2 elemen utama. Yang mana itu ada nama domain dan ada web server. Web server tadi yang sudah Ibu jelaskan di depan, ada yang menggunakan Apache tadi yang sudah 20 tahunan dan sampai sekarang masih digunakan. Ya, jadi di mana diulas kembali di sini web server, mesin fisik untuk menyimpan file dan database. Ya. Menyusun website Anda, menampilkan kepada para pengunjung situs pada saat mereka mengakses dan membuka website Anda dari komputer. Jadi di sini bisa dibilang database. Jadi aku database yang besar untuk menyimpan semua file-file dari website kalian tadi. Sementara untuk nama domain itu sendiri merujuk pada sederet nama yang diketik oleh para pengunjung, situs di kolom pencarian agar situs Anda bisa terbuka dan dapat diakses. Nama domain mengarahkan web browser ke server yang menyimpan berbagai research. Tanpa nama domain, orang-orang akan mengetik alamat IP server untuk mengakses situs Anda. Nah, biasanya kalau kalian mengakses situs, di sini Ibu berikan contoh, biasanya kalian kalau bikin Steamik BNJ tuh, Steamik BNJ ACID. Jadi pemetaan alamat situs web di internet misalnya ini lebih kepada nomor biasanya. Search Steamik BNJ ACID ya. Itu alamat IP-nya 139.9962.109. Ya, begitupun dengan Facebook. Nah, ini kita punya waktu kurang lebih 9 menit lagi untuk off dan melanjutkan sesi kedua untuk Ibu capture-kan. Berhubung Zoom kita akan off, Ibu minta kepada kalian saat kita off nanti cari alamat IP, entah itu bisa kalian Gmail dari masing-masing kalian ya. Bisa Gmail atau situs apapun dengan alamat IP dan nama domainnya. Nanti Ibu cek. Tuliskan nanti di chatting kita di dalam Zoom yang setelah Ibu buka habis session ini. Paham? Distika, Sari, Septian, Asep, dan kawan-kawan? Paham, Bu. Paham, Bu. Terserah ya untuk alamat IP. Jangan tanya, Bu, alamat IP ini boleh dah, ini boleh dah. Terserah, tapi nanti ketikkan juga alamat IP dan nama domainnya di dalam message chat kita nanti setelah kalian join lagi di sesi kita yang kedua. Nah, untuk sekarang di nama domain ya kita off dulu. Silahkan kalian cari, nanti Ibu informasikan di grup WhatsApp kita untuk join kembali. Kurang lebih itu 5 menit, silahkan kalian cari. Ya. Nanti kita join kembali 5 menit lagi. Cukup kan 5 menit? Jangan 5 jam, kelamaan. Cukup ya, Sari, Septian? Sep? Cukup, Bu. Cukup, oke. Silakan live. Nanti join lagi, Ibu 5 menit lagi kita join lagi. Jam 11.10 ya, 11.10. Kita join kembali. Oke, silakan live.